Satu. Hai, perkenalkan nama saya Nisatun Palaha, NIM 18154127. Di sini saya dari Prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan melakukan pembuatan video asuhan persalinan normal dengan 60 langkah ATM. Langsung saja, yang pertama pastikan terlebih dahulu adanya tanda dan gejala pada kala 2, yaitu ibu merasa ada dorongan kuat ingin meneran. Yang kedua, ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina, perineum tampak menonjol, pulpa dan sphincterani membuka. Kemudian, persiapkan alat. Langkah selanjutnya yaitu persiapkan alat-alatnya yang terdiri dari satu buah partusep lengkap yang terdiri dari satu setengah cover, ada dua buah kain tali pusat, satu gunting episiotomi, satu buah gunting tali pusat, dan ada juga pinset anatomis, bengkok, kapas dalam kom, Lenex, termometer, penlight, stetoskop, tensimeter, kemudian ada spet, oksitosin, vitamin K, dan ada juga salep mata. Ada APD lengkap yang terdiri dari masker, celemek, kacamata, sepatu boot, topi pelindung. Kemudian ada perlengkapan ibu dan bayi, topi bayi, baju bayi, celana bayi, bedong, handuk, pakaian ibu, dan pakaian dalam ibu dengan pembalut, larutan klorin 0,5%, air DTT, tempat pencuci tangan, kemudian alat untuk resusitasi, meja datar, ambek, oksigen, kemudian ada gili, dan kemudian ada juga alat heating set untuk melakukan penjahitan pasca laserasi jika ada laserasi jalan lahir. Kemudian gunakan APD. Dimulai dari sepatu boot, celemek, masker, kacamata, topi pelindung. Kemudian cuci tangan di bawah air mengalir, sing-singkan kedua lengan baju, lepaskan perhiasan dan jam tangan, cuci tangan di bawah air mengalir dengan prinsip 7 langkah, basahi kedua telapak tangan, ambil sabun, gosok telapak tangan, tangan tangan, buku-buku, ibu jari, ujung jari, bilas hingga siku. Keringkan menggunakan handuk. Setelah itu, pasang sarung tangan. Masukkan obat oksitosin. Kemudian, letakkan ampul. Buang. Masukkan obat oksitosin ke dalam tabung. Buang di safety box. Setelah itu, lakukan foto higien. Dekatkan alat terlebih dahulu. Gunakan sarung tangan sebelahnya. Ibu, kita lakukan pemeriksaan dalam dulu ya. Iya. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Ya, nanti agak sedikit sakit ya Bu. Ibu bisa tarik nafas supaya mengurangi rasa sakitnya.
Kita buka dulu ya, Bu. Buka pulpa. Labia mayora kiri. Labia mayora kanan. Labia minora kiri. Labia minora kanan. Vestibulum hingga anus. Kemudian lakukan pemeriksaan dalam dengan memasukkan 2 jari telunjuk, kemudian diiringi jari tengah, kemudian diiringi jari telunjuk. Kemudian periksa pembukaannya sudah lengkap, penurunan kepalanya 3/5, porsionya sudah tidak teraba lagi, dan ketubannya utuh. Ternyata ketubannya masih utuh. Lalu lakukan amniotomi dan juga cek apakah ada lilitan. Ibu, ketubannya kita pecahkan dulu ya. Lakukan amniotomi. Telusuri jari, kemudian pecahkan. Nilai warna air ketuban. Warna air ketuban jernih, tidak bercampur mekonium. Resiko kontaminasi sarung tangan di larutan klorin 0,5%. Buka secara terbalik, rendam, kemudian cuci tangan 7 langkah, kemudian periksa EKG. Ibu, kita periksa detak jantung janinnya dulu ya. Hitung DJJ selama 1 menit penuh. DJJ nya normal 130 kali per menit. Ibu, pembukaan sudah lengkap dan keadaan janinnya baik. Kemudian untuk keluarganya nanti posisi ibunya dibantu ya supaya senyaman mungkin. Kemudian lakukan bimbingan beneran. Saat ada kontraksi, ibu boleh meneran, tetapi jika tidak ada kontraksi, ibu boleh beristirahat, ibu juga boleh minum, dan juga menilai DJJ setiap kontraksi selesai. Kemudian ibu boleh berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman. Mempersiapkan perlengkapan untuk pertolongan persalinan bayinya ya. Kemudian letakkan handuk bersih di atas perut ibu. Letakkan kain bersih sepertiga, dilipat sepertiga di bawah bokong ibu. Ibu bisa angkat sedikit bokongnya. Kemudian pastikan kesiapan alat kartu set. Lalu gunakan sarung tangan. Kemudian lakukan persiapan pertolongan kelahiran. Setelah kepala bayi tampak 5-6 cm di depan pulpa, lindungi perineum dengan 1 tangan yang dilapisi kain bersih dan kering seperti ini, dan tangan yang lainnya di atas simpisis. Menahan defleksi membantu lahirnya kepala. Ya, sedikit lagi Bu, terus beneran Bu. Lagi Bu. Ya, sedikit lagi Bu. Kemudian periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat. Jika tali pusat melilit leher secara longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala. Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem kemudian potong. Tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan
Setelah kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan, pegang secara biparetal. Ya, sedikit lagi Bu, ayo meneran. Dengan lembut arahkan kepala bayi ke arah bawah dan distal untuk melahirkan bahu depan hingga muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian arahkan ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan ke arah perineum untuk menyangga kepala dengan lembut. Kemudian tangan kirinya melakukan penelusuran tangan berlanjut ke punggung, bokong, kemudian masukkan telunjuk di antara kaki dan pegang masing-masing mata kaki, jepit dan dengan menggunakan ibu jari dan jari-jari lainnya. Kemudian lakukan penilaian sepintas, apakah bayi cukup bulan, warna air ketuban jernih, bayi menangis kuat, apakah bayi bernapas menggap-menggap, dan bayi bergerak aktif, warna kulit kemerahan. Jika bayi mengalami menapas menggap-menggap, warna kulit kebiruan, lakukan resusitasi. Kemudian keringkan tubuh bayi dari muka, kepala, bagian tubuh lain, lengan, punggung, kaki, tanpa membersihkan vernix. Ganti handuk dengan kain di atas perut ibu. Kemudian periksa kembali uterus untuk memastikan kehamilan tunggal, janinnya tunggal. Ibu, kita suntik oksitosin dulu ya, supaya kontraksinya berjalan dengan baik dan ibu tidak akan dan mencegah terjadinya perdarahan. Kemudian suntik oksitosin. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 intraunit secara IM di sepertiga paha atas, bagian distal lateral. Aspirasi sebelum menyuntikkan. Jika tidak ada darah, suntikan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, kemudian cekik tali pusat dengan klem 2-3 cm di depan tali pusat, dan klem kedua 2-3 cm dari klem pertama. Kemudian lakukan pemotongan tali pusat. Dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi dengan lakukan pengguntingan. Pindahkan klem tadi di depan bapak ibu. Ikat tali pusat dengan benang atau dengan penjepit tali pusat. Kemudian letakkan bayi untuk kontak kulit dengan ibu. Letakkan bayi secara struktural di dada ibu. Kepalanya berada di payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting susu ibu. Kemudian pasang topi bayi. Lakukan kontak kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Ibu ini biasanya melakukan IMD ini dilakukan 30-60 menit. Untuk menyusui pertamanya biasanya berlangsung sekitar 10-15 menit untuk bayi dapat menyusui dari satu payudara. Biarkan saja bayinya di dada ibu selama 1 jam, walaupun bayi sudah berhasil menyusui ya Bu. Kemudian lakukan
manajemen aktif kala 3. Kemudian pindahkan klem 5-10 cm di depan polpa. Kemudian letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simpisis untuk mendeteksi. Lakukan peregangan tali pusat. Pindahkan klem 5-10 cm di depan polpa. Kemudian letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simpisis untuk mendeteksi, dan tangan yang lain meregangkan tali pusat. Setelah uterus kontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah. Arahkan sejajar rantai sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang secara dorso-kranial. Lakukan secara hati-hati. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan peregangan. Tunggu hingga timbul kontraksi penegangan tali pusat. Tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur manajemen aktif. Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu dan suami dan keluarga untuk melakukan stimulasi puting susu. Lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Ya, sedikit lagi beneran, Bu. Arahkan sejajar lantai. Kemudian arahkan ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Tetap lakukan dorsokranial. Jika tali pusat pertama panjang, pindahkan klem 5-10 cm di depan pulpa. Jika tali pusat pertama panjang, pindahkan klem 5-10 cm di depan pulpa dan lahirkan plasenta. Jika plasenta tidak lahir selama 15 detik, lakukan peregangan tali pusat. Berikan dosis ulang oksitosin 10 menit secara IM. Lakukan kateterisasi jika kandung kemih penuh. Minta keluarga menyiapkan rujukan. Ulangi penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. Jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir, bila terjadi perdarahan, lakukan manual plasenta. Setelah muncul di depan introitus vagina, lahirkan dengan kedua tangan. Kemudian putar plasenta hingga selaput ketuban berpilin. Kemudian lahirkan plasenta. Kemudian lakukan pemeriksaan pada plasenta. Jika selaput ketuban robek, gunakan sarung tangan untuk melakukan eksplorasi sisa selaput ketuban. Gunakan jari-jari untuk mengeluarkan. Kemudian gunakan jari-jari untuk mengeluarkan selaput yang tertinggal. Setelah dicek kelengkapan plasenta, lihat terlebih dahulu kelengkapan plasenta. Plasenta lahir lengkap dengan kotyledonnya. Kemudian setelah plasenta lahir, lakukan masase uterus dengan kanan tangan. Lakukan secara memutar. Lakukan selama 15 detik. Melakukan masase uterus ini tujuannya, Bu, supaya kontraksinya berjalan dengan baik ya. Periksa sisi plasenta. Plasenta lahir lengkap dengan kotyledonnya. Kemudian lakukan pemeriksaan pada laserasi. Jika ada laserasi, lakukan penjahitan. Harus berkontraksi dengan baik. Kemudian kiri tangan, pasangnya spoon. Kemudian cuci tangan, cuci rangka, bawa air mengalir, keringkan. Setelah itu, pastikan uterus berkontraksi dengan baik. Ibu, kontraksi uterusnya keras ya. Kalau keras seperti ini, berarti kontraksinya
baik ya Bu. Ibu lihat seperti ini ya untuk memasak uterusnya. Evaluasi estimasi jumlah kehilangan darah. Perdarahan tidak terjadi perdarahan aktif. Kemudian pantau keadaan bayi. Ibu, kita periksa dulu ya. Apakah bayinya sudah menyusui, Bu? Iya. Pastikan pernapasan bayi normal 40 sampai 60 kali per menit. Setelah memantau keadaan bayi, tekan kembali untuk kontak kulit dengan ibunya. Kemudian raba kaki. Pastikan ruangan hangat. Kemudian cek nadi ibu. Nadinya normal 80 kali per menit. Kemudian pantau keadaan bayi. Pastikan pernapasan bayi normal 40 sampai 60 kali per menit. Raba kaki. Pastikan ruangan hangat. Pastikan kehangatan bayi. Setelah itu, letakkan untuk kontak kulit kembali dengan ibu. Tempatkan semua peralatan yang telah terkontaminasi di larutan klorin 0,5%. Kemudian buang bahan-bahan yang telah habis pakai di sampah medis. Kemudian bersihkan ibu dengan air DTT. Bu, kita bersihkan dulu ya. Kita pasang celananya dulu ya Bu. Angkat bokongnya Bu. Kemudian dekontaminasi tempat bersalin dengan larutan klorin. Sarung tangan, rendam sarung tangan. Kemudian cuci tangan. Keringkan. Buka topi, buang pada sampah medis. Buka masker, buang pada sampah medis. Buka celana, rendam di larutan klorin. Bawa air mengalir secara tidak buka. Bilas hingga siku. Kemudian keringkan. Setelah itu, lakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir.
Yang pertama-tama kita gunakan terlebih dahulu sarung tangan. Bu, bayinya kita periksa dulu ya. Boleh bayinya saya pinjam, Bu? Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Lihat kepala, apakah bentuknya simetris, apakah ada kaput atau suturan dan molase, apakah ada sepal hematom. Kemudian mata, apakah bentuknya simetris, apakah ada perdarahan pada konjungtiva, dan apakah ada katarak kongenital. Kemudian lihat apakah bayi mengalami strabismus. Setelah itu telinga, apakah bentuknya simetris dan posisinya sejajar. Hidung, apakah ada epicanthus dan septumasi. Mulut, apakah ada labiopalatus crisis. Leher, apakah ada pembesaran vena jugularis dan kelenjar tiroid dan kelenjar limfa. Capicula, apakah ada fraktur. Kemudian tangan, apakah bentuknya simetris, ada polydactyly dan syndactyly. Tidak ada. Kemudian dada, apakah adanya tarikan dinding dada. Periksa apakah adanya tarikan dinding dada. Tidak ada. Kemudian apakah apakah saat bayi bernapas ada tarikan dinding dada. Abdomen, apakah ada hernia umbilika. Kemudian tungkai, tekuk lutut secara 90 derajat. Apakah bayi mengalami fraktur? Tidak ada. Kemudian periksa jari-jari kaki, kalau ada polydactyly atau syndactyly. Genitalia bayi perempuan. Lihat apakah ada lubang vagina dan lubang uretra. Jika bayi laki-laki, pastikan skrotum sudah masuk testis. Setelah itu balik dengan bayi, lihat punggungnya, apakah spina bifida. Lihat spina bifida. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, ukur suhu tubuhnya. Suhu tubuhnya normal 36,9 derajat Celcius. Pernapasannya normal 40 kali per menit. Kemudian lakukan pemberian salep mata. Sebagai propilaksis, dan berikan vitamin K pada paha kiri, sebelah kiri anterolateral. Berikan pita, suntikan secara IM. Aspirasi, jika tidak ada darah, tusukkan. Jangan nangis ya, Dek. Setelah 1 jam pemberian pita, kemudian berikan HB0 pada paha kanan. Pada paha kanan anterolateral, tusukkan. Jika tidak ada darah, aspirasi, lalu tusukkan. Kemudian letakkan bayi untuk kontak kulit dengan ibu kembali. Ibu, ini anaknya ya, kita susukkan lagi ya, Bu. Setelah itu lepaskan sarung tangan. Cuci tangan kembali di bawah air mengalir dengan prinsip 7 langkah. Sing-singkan kedua lengan baju, usap telapak tangan, punggung tangan,
bilas sama siku. Lalu keringkan. Bu, kita periksa dulu ya. Dijepit, Bu. Tekanan darah ibu normal 120/80 kali per menit. Tekanan darahnya normal ya Bu, 120/80 kali per menit. Nadinya 80 kali per menit. Suhu tubuhnya normal ya Bu, 36,9 derajat Celcius. Kemudian periksa kandung kemih kosong, kontraksi uterus teraba keras. Setelah itu, lengkapi pertograf dan lakukan asuhan kala 4 dengan pemantauan 2 jam pertama. 1 jam pertama dilakukan setiap 15 menit dan 1 jam kedua dilakukan setiap 30 menit. Kemudian dokumentasikan dengan swab. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.